destinasi tempat budaya yang sangat menarik, yaitu pusat kerajinan batik Trusmi dan Keraton Kasepuhan yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Jadi, ikuti terus petualangan kita hari ini untuk mengenal lebih dekat warisan budaya di Indonesia. Sebelum kita memulai perjalanan, kita berkumpul di area parkir untuk melakukan briefing oleh Ibu Kaprodi untuk membantu kita dalam memeriksa perlengkapan. Tujuan pertama kita kali ini yaitu menuju Batik Trusmi Cirebon. Teman-teman tahu tidak? Berdasarkan catatan sejarah, Batik Trusmi sudah ada sejak abad 14 Masehi. Sejarah Batik Trusmi berasal dari Ki Buyut Trusmi. Beliau merupakan putra sulung Raja Pajajaran atau yang lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Ki Buyut Trusmi bersama dengan Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam khususnya di kawasan desa Trusmi. Kemudian, beliau meminta warga Trusmi untuk membuat batik seperti miliknya, namun hanya boleh ditunjukkan motifnya saja tanpa melihat batik aslinya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya para sultan kerajaan mengakui keterampilan perajin desa Trusmi dan produksi batik pun terus berkembang hingga saat ini. Saat ini kita sudah sampai di Batik Trusmi Cirebon. Sebelum kita memulai proses membatik, kami diberikan penjelasan terlebih dahulu oleh pemandu tentang bagaimana cara membatik yang baik dan benar. Mulai dari cara memegang camping, lalu cara mencelupkan camping, dan bagaimana caranya memberikan lilin di atas kain. Dalam proses membatik yang akan kita lakukan, beberapa peralatan utama diperlukan. Kita akan menggunakan camping sebagai alat untuk menggambar, kompor untuk memberi panas, malam atau lilin batik sebagai bahan untuk membuat pola, serta kain yang telah dipersiapkan dengan desain awal. Keempat komponen ini merupakan elemen dasar yang esensial untuk memulai kegiatan membatik kita. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui apa saja langkah-langkah dalam proses membatik. Setelah mempersiapkan bahan dan alat seperti kain, camping, malam, kompor, dan pewarna, kemudian yang harus kita lakukan ialah membuat pola, gambar atau salin pola yang diinginkan pada kain menggunakan pensil. Dan selanjutnya yaitu melelehkan malam, lalu aplikasikan pada pola menggunakan camping yang sudah disediakan. Langkah selanjutnya yaitu pewarnaan pertama, dengan cara celupkan kain ke dalam larutan pewarna untuk area yang tidak tertutup malam. Setelah diberikan pewarna pertama, lalu kain masuk ke tahap pengeringan, itu dengan cara jemur kain hingga warna meresap dan kering. Motif-motif khas batik Trusmi Cirebon merupakan salah satu ciri khas yang membedakan batik ini dengan batik lainnya. Motif yang digunakan sangat khas dan unik, yang memiliki arti dan makna yang tersendiri, seperti motif megamendung. Motif ini berasal dari bentuk awan yang menjadi simbol kejadian alam yang dianggap penting dalam kebudayaan Cirebon. Lalu ada motif keraton, yang dimana motif ini mengambil inspirasi dari arsitektur dan dekorasi kerajaan Cirebon pada masa keemasannya. Sekarang kita sudah mengetahui tentang batik Trusmi, mulai dari sejarah, cara pembuatan, dan juga motif-motif batik Trusmi asal Cirebon ini yang begitu indah. Kali ini kita sedang dalam perjalanan menuju Keraton Kasepuhan. Teman
Kasepuhan yang ada di Cirebon. Berdiri di Cirebon. Keraton Kasepuhan pada mulanya bernama Keraton Pakuwati yang didirikan pada masa Pangeran Walasungsang menjadi penguasa di Cirebon pada tahun 1470. Nama Pakuwati sendiri merupakan putri kesayangan sang pangeran. Nama Pakuwati digunakan sebagai nama Keraton Kesultanan Cirebon sampai pada terpecahnya Cirebon menjadi dua kesultanan, yaitu selepas kemangkatan Panembahan Ratu II Sultan Cirebon ketiga. Ketika Cirebon terpecah menjadi dua kerajaan, ternyata yang menjadi sultan di dua kerajaan itu merupakan kakak dan adik. Kerajaan sang kakak itu kemudian dinamakan Kerajaan Kasepuhan atau Kerajaan Sepuh, yang dimana maksudnya kerajaan yang diperintah oleh pangeran yang lebih tua, sedangkan kerajaan yang diperintah oleh pangeran yang lebih muda disebut Kanoman. Maksudnya kerajaan yang diperintah oleh Pangeran Anom atau pangeran yang lebih muda. Pangeran Sepuh yang memerintah kesultanan baru itu rupanya bersinggasana di Keraton Pakuwati, sementara sang adik membuat keraton baru. Karena Sultan Sepuh bersinggasana di keraton lama yang bernama Pakuwati itu, kemudian lama-kelamaan nama Pakuwati berubah menjadi Keraton Kasepuhan karena dihuni oleh Sultan. Perubahan nama dari yang semula bernama Keraton Pakuwati menjadi Keraton Kasepuhan itu terjadi pada tahun 1678, tepat ketika Pangeran Mertawijaya menjadi Sultan pertama Kasultan Kasepuhan. Di dalam Keraton Kasepuhan ada bangunan-bangunan dengan nama lebih unik dan memiliki arti sendiri, teman-teman, seperti Langgar Agung. Sebelah barat Kemandungan berdiri bangunan yang bernama Langgar Agung atau musola untuk tempat sholat orang-orang di dalam, sholat tarawih, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sultan, kerabat dan kaum dalam. Lalu ada Sri Mangati. Sebelah timur Tugu Manunggal ada bangunan tanpa dinding yang disebut Sri Mangati. Sri yang berarti raja, Mangati yang berarti menunggu, yang bermakna tempat menunggu keputusan raja setelah melapor di Lunjuk, Kuncung dan Wutagara Wadasan. Lalu Jinempang Rawit. Sebelah selatan Kuncung terdapat ruangan sebagai serambi depan keraton yang disebut Jinempang Rawit. Jinem yang artinya tempat tugas dan pangrawit dari kata rawit atau kecil yang dimaksud halus atau bagus. Fungsinya untuk tempat tugas Pangeran Pati atau wakil sultan menerima tamu. Nah teman-teman, segitu dulu perjalanan kita kali ini. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Listen, women, right? But wait. Women who can kill you.